Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah masih memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat kepada kita semuanya. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan unsur hara nitrogen. Karena memang unsur hara nitrogen adalah sebuah unsur yang diperlukan tanaman kelapa sawit kita dalam jumlah yang luar biasa besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Namun di dalam pemilihan sebagai sumber unsur hara nitrogen, maka petani kelapa sawit pada umumnya adalah menggunakan dua pupuk. Salah satunya misalnya ada urea, CONH2 kali, atau amonium sulfat ataupun Zwavelseur amonium atau yang dikenal namanya ZA. Nah, kedua pupuk ini memiliki kondisi ataupun karakteristik yang berbeda. Namun bahwa kedua pupuk ini adalah juga banyak digunakan di tanaman kelapa sawit, baik urea ataupun ZA sendiri banyak sekali digunakan oleh petani kelapa sawit. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana sih Pak Pendi konversinya, bagaimana kita perhitungannya. Jika ada rekomendasi urea, boleh dong saya sekali-kali menggunakan ZA, silahkan saja. Ataupun kebalikannya, ini ada rekomendasi ZA, boleh nggak kalau saya menggunakan urea? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Maka kita harus memahami dulu rumus dari kedua pupuk ini, sehingga kita akan menghitung jumlah nitrogen yang pas bagi tanaman kelapa sawit. Di dalam vlog sebelumnya kita udah sampaikan kenapa ketika urea diganti ZA itu adalah terjadi penurunan produksi atau kualitas tanaman kita, disebabkan karena jumlah nitrogen yang diberikan tidak sama ataupun malah justru lebih rendah. Maka kita akan lihat dulu. Ini ada urea CONH2 2 kali. Itu mengandung nitrogen sebanyak 46% nitrogen. Kemudian ada ZA, Zwavelseur amoniak, di mana ini adalah NH4 SO4, itu Zwavelseur amonium. Kemudian ada N nitrogennya adalah 21% dan ada sulfatnya 24%. Ini sulfatnya ya. Ada 24% sulfurnya. Nah, ketika pupuk ini mau dirubah menjadi ataupun akan digantikan satu dengan yang lainnya, maka harus kita pahami rumusnya. Di dalam sebuah perhitungan kita memberikan unsur hara, pada prinsipnya adalah memberikan jumlah unsur yang sesuai kepada tanaman kita. Bukan berarti bahwa tanaman kita itu butuh urea secara keseluruhan, bukan. Tapi adalah jumlah unsurnya, dalam hal ini adalah nitrogennya. Misalnya ada sebuah rekomendasi, misalnya ini ada rekomendasi, ternyata bahwa kita dalam 1 tahun kita butuh sekitar 1.500 gram urea. Pak Pendi, saya mau ganti 1,5 kg urea ini, kita ganti menjadi ZA. Oke, kita akan ganti. Maka perhitungannya adalah pada prinsipnya, mungkin pada konversi yang lalu sudah saya jelaskan, adalah bahwa kita akan menghitung nitrogennya dulu. Misalnya 1.500 gram dikalikan 46%. Maka ketemu 690 gram nitrogen. Nah, seperti ini di urea. Nah, bagaimana 690 gram yang ada di urea ini harus kita gantikan dengan nitrogen yang ada di ZA itu sendiri. Maka kita akan menghitung ZA-nya adalah kita menggunakan rumus kebalikan, yaitu adalah 100/21 dikalikan 690 gram. Maka kita akan menghitung 100 dibagi 21 kemudian dikali 690 gram. Maka yang setara adalah 3285 gram ZA. Artinya bahwa kalau kita bandingkan di sini adalah 3285 gram ZA itu sama dengan 1500 gram urea, di mana N-nya itu sama. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasannya. Sehingga jangan sedikit pun kita mengurangi lah.
Itu kalau menggunakan rumus yang panjang. Bagaimana dengan menggunakan rumus yang pendek? Kita akan menghitung. Kita kembali lagi. Adalah bahwa penghitungannya adalah gramnya atau gram pupuknya adalah bahwa persentase baru per persen lama kali gram yang mau diganti. Contohnya ini tadi, kita hapus dulu. Jika kita dari 1.500 gram urea mau diganti ZA, maka persen barunya adalah persen baru kali 1.500. Kebalik ya, ini persen lama dibanding dengan persen baru. Persen lamanya yaitu adalah 46% dibagi dengan 21% dikalikan 1.500, maka ada 3.285 gram ZA. Jadi setaranya adalah urea yang 1,5 kg ini akan setara dengan 3.285 gram. Begitu juga dengan seandainya kita mau merubah, intinya adalah rumusnya ini rumusnya. Persen lama dibagi dengan persen baru dikalikan 1.500 dikalikan gram. Akan tetapi bagi para planter semuanya dan para petani semuanya, bahwa urea dan ZA ini memiliki karakteristik yang berbeda. Seandainya mau kita menginginkan terjadinya perubahan dari ZA urea atau urea ke ZA, yang tidak hanya jumlahnya saja, tidak hanya jumlah nitrogennya saja, tapi adalah disesuaikan dengan karakteristik tanaman dan karakteristik lahannya. Jangan pernah kita berpikiran bahwa hampir semua lahan itu sama, yang penting bibitnya unggul, atau yang penting abal-abal, atau yang penting dipelihara dengan baik. Tidak. Bagaimana kita mengefisienkan dari penyerapan unsur hara ini adalah disesuaikan dengan kondisi lahan dan kondisi tanamannya. Kalau kita bicara tentang sawit, maka semuanya butuh dari kondisi lahan yang netral. Maka ketika kita bicara tentang ZA, maka ZA ini memiliki reaksi yang relatif lebih asam dibandingkan urea. Maka ZA jarang dipakai di gambut harusnya, karena memang gambut sudah kondisi asam, ditambah ZA maka tambah asam. Kalau Pak Pendi saya udah terlanjur pakai ZA tapi nggak ada masalah, ya nggak masalah. Kenapa? Karena bahwa penggunaan dolomit juga akan meningkatkan pH-nya. Ketika kita menggunakan ZA, maka harus diimbangi dengan penggunaan kapur yang lainnya, yaitu adalah misalnya dolomit sebagai sumber magnesium dan sebagai sumber kapur yang untuk meningkatkan pH tanah yang terakibatkan dari reaksi ZA yang cenderung akan menurunkan pH tanah itu sendiri. Lah, di sini pengen saya sampaikan bahwa perubahan dari urea ke ZA atau ZA ke urea. Kalau sekarang kita balik lagi, ini kalau misalnya 1.500 gram urea, kalau 1.500 gram ZA, maka ureanya berapa? Maka sama dengan yang lama, ZA adalah 21% dibagi 46% dikalikan 1.500. 21 dibagi 46 dikalikan 1.500, 684 gram. Ini kalau dari ZA menjadi urea, ini ureanya adalah segini. Jangan sampai kita memberikan urea atau memberikan ZA yang dari hasil konversi malah justru lebih rendah daripada perubahan dari konversi yang ada. Inilah yang menyebabkan terkadang kita biasa menggunakan urea 1,5 kilo, kemudian ZA-nya jadi berapa? 1,5 kilo, ya tetap akan berkurang, akan terjadi penurunan. Dan yang paling pasti yang tadi saya sampaikan bahwa ZA ini juga mengandung sulfur, di mana sulfur ini adalah akan membantu fotosintesis pastinya. Kemudian akan menjadi untuk sintesa protein, asam amino, dan akan membantu dalam sintesa minyak. Jadi ZA ini sekarang banyak dipakai di perusahaan adalah bagaimana untuk menaikkan ekstraksi ataupun kadar minyak di dalam tanaman kelapa sawit. Namun bahwa jangan sampai kita berpikiran terbalik. Kita menaikkan minyak tapi tidak menambah jumlah ZA itu sendiri.
Karena bahwa ZA sendiri ketika kita dirombak dari urea ke ZA, maka harus ada kadar yang lebih tinggi lagi untuk nitrogennya. Misalnya biasanya urea tadi 1.500, maka ZA-nya paling tidak adalah 3.285 gram. Jangan kita samakan bahwa urea sama ZA, jangan. Kita harus naikkan dulu, karena bahwa perbandingannya hampir 1:2. Hal ini yang harus dipahami oleh para planter dan para petani semua, termasuk mungkin perusahaan. Jangan berharap kita akan mendapatkan minyak yang cukup banyak akibat dari perubahan ZA kalau toh dari nitrogennya nggak terpenuhi. Karena apa? Karena bahwa kebutuhan unsur hara tertinggi dari tanaman kelapa sawit adalah nitrogen, titik. Maka inilah yang harus disuplai dulu, baru kita berharap ekstraksi minyak yang banyak. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Para planter semuanya intinya pengen mengenalkan bahwa rumusnya adalah gram baru sama dengan program persen lama dibagi persen baru dikalikan gram lama. Jadi kali ini adalah rumus konversi ketika ZA menjadi urea atau urea menjadi ZA. Semoga Allah masih senantiasa memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat. Kemudian yang paling pasti semoga Allah memberikan rezeki yang gak disangka-sangka oleh kita semuanya. Mari kita berdoa, selalu meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang terbaik di dalam hidup kita. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.